Jadi yang pertama, tongkonan itu menurut orang Toraja adalah tempat duduk bersama. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur dari segi fisiknya, pertanyaan berikutnya adalah kenapa tongkonan harus menghadap ke utara dan ke selatan. Ya. Nah, menurut filosofi orang Toraja, tongkonan itu sebagai tempat duduk bersama dan tempat untuk mendapatkan sebuah kesepakatan dalam kehidupan masyarakat adat pada saat itu. Hidup itu berasal dari utara menuju ke selatan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di atas ini, di ukiran-ukiran ya, ukiran-ukiran dari atas itu ada lingkaran. Ya. Ada lingkaran, kemudian biasanya di sini ada ayam. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini adalah hidup yang melingkar, berasal dari sebuah sumber kehidupan. Kemudian di dalamnya ada corak-corak ukiran melambangkan inilah kehidupan nyata. Kemudian kok kenapa ada ayam? Ya. Ayam itu menurut orang Toraja adalah binatang yang memberikan pengingat untuk mencari nafkah. Itu yang pertama. Sehingga orang Toraja berpesan, kalau sudah bunyi ayam, cepat-cepat bangun. Karena kalau tidak cepat bangun, maka rezekinya diambil orang lain. Ya. Kemudian turun ke bawah ada ukiran. Ukiran itu menunjukkan lambang-lambang kehidupan. Walaupun tidak tertulis, tetapi kalau kita lihat ukirannya dengan nama-nama lain menurut Pasura, itu menunjukkan kehidupan masyarakat orang Toraja dalam satu generasi. Kemudian dalam satu generasi itu, kelihatan di bawahnya itu kadang-kadang ada perpecahan. Jadi memang orang Toraja itu dalam ukirannya itu sudah menyampaikan bahwa jangan pernah ada persatuan yang utuh. Pasti ada perpecahan karena egoisme hati. Kemudian di bawahnya lagi ada satu palang, ya. Palang di situ menunjukkan bahwa saatnya sekarang kita bersatu lagi. Maka ada lingkaran-lingkaran begini ya, lingkaran-lingkaran begitu. Akhirnya mereka langsung sambung, dibawa lagi tuh mulai penyatuan. Kemudian kadang-kadang ada yang bersudut begini. Itu menunjukkan bahwa kehidupan ini punya sudut-sudut yang menyinggung, ya. Tapi harus tetap disambung melalui sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran itu biasanya ditutup dengan apa yang saya katakan, ada segi empat di dalam, ya. Falsafah tentang Manarang, Kinha, Sugi, Parani. Ya. 3 kamar ini, yang sumbung itu adalah tempat beristirahat keluarga. Ya. Keluarga. Kemudian di depan itu adalah tangdo untuk tamu. Ya. Kemudian di sali ini untuk keluarga anak-anak. Sekaligus tempat makan, kemudian sekaligus tempat diskusi kalau malam. Ya. Itu 3. Ya. Biasanya ada tongkonan yang memang berperan terus, ada 4. Tetapi itu kalau ada yang di Pertuan Agung misalnya ya, ada tersendirinya di belakang itu. Ya, tapi umumnya itu 3. Ya, 3 ruangan. Jadi di ruangan tengah itu namanya sali. Ya, disitulah ada dapur. Kemudian dapur itu dibuat agak tinggi. Ya, ya begitu. Kemudian ditimbuni tanah. Kemudian disitulah tempat masak. Di atas juga ada lalikan batu 3 itu ya. Nah, di situ tempat masak. Di sampingnya ada yang disebut dengan tempat menyuci, sekaligus untuk WC bagi para wanita, ya. Karena takut turun kalau malam. Jadi dulu itu ada WC di atas, ya. Terbuat dari batu-batu yang dilubangi, kemudian dimasukkan ke dalam, ke bawah, kemudian dibuang keluar. Ya. Nah, di sampingnya dapur itu, disitulah yang disebut sali tempat makan bersama. Ya, nanti kita lihat, ya. Nah, itu dapur. Biasanya dapur itu berada pada sebelah timur, karena orang percaya bahwa kehidupan itu berasal dari timur dan sumber rezeki itu berasal dari timur, sehingga tidak ada dapur di rumah Toraja itu yang berada di bagian barat, selalu di timur, karena itulah sumber rezeki. Ya, disitulah mulai falsafah juga dari timur ke barat itu adalah kehidupan. Kadang-kadang berkat itu berasal dari timur, kemudian dia akan mengalami percobaan dan lama kelamaan kehidupan manusia itu akan mengarah pada kematian. Ya. Nah, itu ruangannya di atas, ya, dan maknanya.